Bumi yang biru dan sejuk ini ternyata pernah berwujud lautan lahar mendidih yang dihujani jutaan batu angkasa setiap harinya. Bayangkan sebuah dunia tanpa samudra biru, tanpa awan putih yang lembut, dan tanpa sehelai pun daratan hijau. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, rumah kita ini adalah sebuah neraka kosmik yang tak tertandingi panasnya. Para ilmuwan modern menyebut era ekstrim ini sebagai Eon Hadean, mengambil nama dari dewa dunia bawah penguasa neraka dalam mitologi Romawi kuno, Hades. Inilah kisah awal mula kelahiran planet kita, sebuah misteri masa lalu bumi saat lautan berisi magma mendidih secara global, jauh sebelum akhirnya mendingin dan menjadi oasis kehidupan yang damai di dalam sistem tata surya kita. Proses pembentukan awal bumi sangat mirip dengan dedikasi seorang pandai besi ahli yang sedang menempa sebuah pedang legendaris. Pedang yang kuat dan tajam tidak akan pernah tercipta dalam sekejap mata dengan sentuhan yang lembut. Besi mentah tersebut harus dipanaskan terlebih dahulu di dalam tungku api yang menyala sangat dahsyat. Dipukul dengan palu baja raksasa secara berulang kali, dileburkan kembali dan terus ditempa ulang hingga seluruh ketidaksempurnaannya sirna. Alam semesta yang luas ini adalah sang pandai besi kosmik kita, dan tata surya awal yang bergejolak adalah tungku apinya. Di dalam tungku yang mengerikan inilah, seluruh bahan mentah pembentuk planet kita dicampur, dilebur dan diuji habis-habisan oleh kondisi lingkungan ekstrim yang tidak dapat dibayangkan oleh akal pikiran manusia modern. Semua cerita ini berawal dari sebuah cakram debu dan gas raksasa yang terus berputar kencang mengelilingi sebuah bintang matahari muda yang dikenal oleh para astronom sebagai nebula surya. Di dalam kekacauan pusaran awan debu ini, partikel-partikel kecil mulai bertabrakan satu sama lain dan saling menempel akibat efek gaya tarik gravitasi statis, sebuah proses alamiah yang disebut sebagai akresi. Bagaikan serpihan-serpihan debu logam panas yang perlahan disatukan di atas sebuah landasan tempa, batuan-batuan kecil yang melayang ini bergabung membentuk asteroid, lalu berevolusi menjadi planetesimal, hingga akhirnya menyatu secara masif membentuk sebuah protoplanet seukuran planet Mars. Setiap tabrakan keras yang terjadi tidak hanya menambah massa benda angkasa tersebut, tetapi juga menyuntikkan energi panas yang luar biasa besar ke dalam inti dunia yang baru lahir ini. Namun, pukulan palu terbesar dan paling mematikan dari sang pandai besi kosmik rupanya belum tiba. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, sebuah protoplanet pengembara seukuran planet Mars yang diberi nama Theia oleh para ilmuwan menghantam permukaan bumi muda dengan kecepatan mengerikan mencapai puluhan ribu kilometer per jam. Benturan kataklismik berskala planet ini sangat dahsyat hingga mampu melepaskan energi kinetik yang cukup besar untuk melelehkan seluruh permukaan bumi secara instan. Puing-puing bebatuan bersinar merah terang yang terlempar jauh ke orbit angkasa akibat tabrakan raksasa ini perlahan-lahan mulai berkumpul, berputar, dan menyatu untuk membentuk satelit alami kita, yaitu bulan. Pukulan tempaan kosmik yang luar biasa brutal ini memastikan bahwa bumi tidak akan pernah sama lagi, memicu sebuah fase terpanas dalam sejarah keberadaannya. Segera setelah pasca tabrakan dahsyat dengan Theia, bumi bertransformasi penuh menjadi sebuah bola magma raksasa yang memancarkan cahaya terang di tengah kegelapan angkasa yang sunyi. Lautan lahar cair yang sangat pekat dengan tingkat kedalaman mencapai ratusan hingga ribuan kilometer secara menyeluruh menyelimuti seluruh permukaan planet tanpa menyisakan secuil haratan pun. Suhu planet saat itu diperkirakan dengan mudah mencapai lebih dari 2000 derajat Celcius, jauh lebih panas daripada suhu permukaan sebuah bintang katai merah. Batuan padat dalam bentuk apapun sama sekali tidak dapat eksis. Segala unsur material berubah wujud menjadi cairan super panas yang terus bergolak dan mendidih tanpa henti. Bagaikan baja cair murni di dalam kuali peleburan sang pandai besi, bumi tengah mengalami proses pencampuran material intensif yang akan menentukan seluruh struktur internalnya di masa depan. Jauh di dasar lautan magma global yang mematikan dan terus bergejolak ini, sedang berlangsung sebuah peristiwa geologis krusial dan berskala masif yang dinamakan diferensiasi planet. Mengadopsi prinsip yang sama persis dengan seorang pandai besi saat memisahkan terak atau kotoran berlebih dari cairan besi murni, tarikan gravitasi bumi yang kuat mulai memilah elemen-elemen material berdasarkan berat massa jenisnya masing-masing. Logam-logam berat seperti besi cair dan nikel secara perlahan tenggelam semakin dalam menuju ke arah pusat gravitasi, menciptakan inti bumi yang teramat padat dan memendam panas abadi.
Sementara itu, kumpulan batuan silikat cair yang jauh lebih ringan bergerak perlahan naik ke atas, mengambang terapung di atas permukaan lautan lahar yang kelak akan membeku menjadi mantel dan lapisan kerak luar bumi. Meskipun fondasi inti bumi mulai secara perlahan terbentuk dan memadat di kedalaman sana, siksaan dari luar angkasa masih sangat jauh dari kata selesai. Memasuki fase waktu yang sering disebut oleh para astronom sebagai periode pengeboman berat akhir, bumi secara bertubi-tubi dihujani oleh jutaan komet es dan asteroid berukuran masif tanpa henti siang dan malam. Ini adalah rangkaian pukulan-pukulan palu raksasa beruntun yang secara konstan terus menguji batas daya tahan dari planet muda kita. Setiap kali sebuah meteorit raksasa menabrak lautan lahar yang bergolak, ia menciptakan sebuah gelombang kejut raksasa yang menyapu global dan mempertahankan temperatur ekstrim di lapisan permukaan. Namun, fenomena kekerasan brutal dari luar angkasa ini secara paradoks justru membawa sebuah anugerah esensial yang tersembunyi bagi masa depan. Batuan luar angkasa yang menabrak bumi ini diyakini syarat akan elemen-elemen volatil pembawa kehidupan dan juga material es air yang nantinya akan menjadi teramat berharga. Sementara itu, tepat di atas bentangan lautan api merah yang tak berujung, terbentuklah wujud atmosfer purba perdana yang sama sekali tidak ramah bagi jenis kehidupan mikroskopis manapun. Sama halnya seperti asap tebal hitam beracun yang mengepul pekat dari cerobong sebuah tungku pembakaran peleburan baja industri, langit bumi pada masa itu didominasi sepenuhnya oleh himpunan gas-gas pembawa maut. Tidak ada satupun molekul oksigen bebas yang dapat dihirup. Udara dijejali secara ekstrim oleh karbon dioksida yang super pekat, gas metana, amonia, serta uap air yang terperangkap dalam jumlah yang sangat masif, membentuk lapisan selubung beracun planet. Tekanan atmosfer pada era neraka ini diperkirakan bisa mencapai hingga puluhan kali lipat jauh lebih berat dibandingkan dari tekanan udara ideal yang kita rasakan pada saat ini. Awan-awan badai raksasa yang berwarna coklat kemerahan menyelimuti secara rapat menutupi seluruh dimensi planet, menyembunyikan selamanya cahaya matahari dari lautan magma yang bergolak di bawahnya. Setelah melewati rentang waktu ratusan juta tahun terus terbakar dan ditempa tanpa ampun, tungku kosmik raksasa ini akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan penurunan suhu. Permukaan bumi secara perlahan mulai memancarkan energi panasnya yang tersisa, membuangnya menjauh ke arah ruang hampa angkasa luar yang memiliki suhu sangat dingin dan membekukan. Bagai sebuah bilah pedang baja panas yang baru saja diangkat paksa dari tumpukan bara api menyala. Saat perlahan bersentuhan dengan hawa udara dingin, bongkahan kerak-kerak batuan pertama mulai membeku secara acak di atas permukaan lautan magma yang bergejolak. Kerak basal yang masih rapuh dan berwarna hitam legam ini mengapung di atas arus lahar, seringkali bertabrakan satu sama lain, hancur berkeping-keping, lalu tenggelam kembali untuk dilelehkan ulang. Bukti fisik nyata dari transisi geologis yang mengerikan ini memang tidak banyak yang tersisa utuh. Namun, para ahli geologi modern berhasil menemukan sebuah saksi bisunya yang terkubur, yaitu kristal zirkon mikroskopis purba yang ditemukan di perbukitan Jack Hills, wilayah Australia Barat. Mineral berukuran mikro yang luar biasa kuat ini ibarat sebuah kapsul waktu kotak hitam yang merekam kejadian dari masa eon Hadean, mampu bertahan abadi dari peleburan ulang dan keausan pelapukan selama lebih dari 4 miliar tahun. Melalui serangkaian analisis di dalam laboratorium yang menggunakan teknologi sangat canggih dan metode yang rumit, komposisi atom isotop di dalam struktur kristal zirkon ajaib ini menceritakan sebuah rahasia yang cukup mengejutkan. Data tersebut menunjukkan bahwa rasanya suhu bumi mulai mendingin dengan laju yang jauh lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya, dan lapisan kerak padat pun mulai terbentuk secara permanen. Ketika suhu permukaan bumi pada akhirnya benar-benar berhasil turun menembus batas di bawah ambang titik didih air, keajaiban besar tahap berikutnya pun segera terjadi. Uap air dalam jumlah berskala benua yang selama ini terus-menerus tertahan melayang di dalam atmosfer beracun yang pekat, akhirnya mulai mengembun di udara tinggi. Proses pengembunan besar-besaran ini seketika memicu kemunculan badai hujan berskala global. Intensitas curah hujan pada era badai global ini berada di tingkat yang tidak akan pernah terjadi lagi sepanjang sejarah peradaban bumi masa depan. Hujan air tawar membombardir daratan tanpa ada jeda perhentian, terus mengguyur membasahi bongkahan kerak bumi vulkanik yang masih memancarkan panas mendidih selama jutaan tahun lamanya. Ini adalah tahap akhir penyepuhan air. Sama halnya seperti seorang pandai besi yang pada akhirnya mencelupkan sebuah bilah pedang baja merah menyala ke dalam wadah drum berisi air dingin, yang seketika menciptakan kepulan letupan uap raksasa yang menutupi seisi ruang tempaan.
Guyuran air hujan abadi ini secara perlahan-lahan mulai terus berkumpul dan mengisi penuh jurang cekungan-cekungan kawah raksasa di atas permukaan kerak batuan padat purba, yang kelak melahirkan samudra air pertama di dunia. Namun, tolong jangan pernah membayangkan bentuk dari sebuah samudra tropis yang jernih dan indah. Yang tercipta pada saat itu adalah wujud lautan air primitif yang benar-benar dalam keadaan mendidih secara harfiah. Panas laten sisa yang memancar dari dasar cekungan samudra yang masih sangat aktif secara vulkanik, kemudian dipadukan dengan efek pemanasan rumah kaca atmosfer yang sangat parah, membuat suhu temperatur air laut mencapai ambang ekstrim. Samudra purba ini jauh lebih menyerupai sebuah kuali kimia raksasa yang dipenuhi campuran racun cairan asam berwarna kehijauan keruh dan terus diaduk oleh pusaran badai ventilasi hidrotermal yang ganas. Di dalam racikan kaldu kimia cair yang terus bergejolak penuh kekerasan inilah, molekul-molekul bahan organik kompleks penyusun sel mulai menemukan cara untuk saling berinteraksi secara kimiawi untuk pertama kalinya. Sementara itu, jauh tersembunyi di bawah lapisan dasar samudra beracun yang mendidih tersebut, bagian paling tengah planet pelan-pelan mulai berhasil menstabilkan fluktuasi dirinya. Inti luar struktur bumi yang murni tersusun dari lautan cairan logam besi dan material nikel cair yang terus berputar dinamis akibat efek rotasi poros, akhirnya mulai bekerja layaknya sebuah dinamo raksasa alam. Pergerakan bergejolak dari logam cair di dalam perut bumi ini memicu kemunculan sebuah perisai medan magnet global yang tidak terlihat namun amat sangat kuat. Perisai tak kasat mata ini bagaikan sebuah lapisan pelindung baja gaib yang merangkum keseluruhan pedang yang telah selesai ditempa. Keberadaan medan magnet pelindung ini sangat krusial dan amat vital karena perisai inilah yang bertugas membendung serta membelokkan partikel angin surya yang mematikan. Radiasi kosmik berenergi tinggi yang mematikan kini tak lagi mampu menyentuh permukaan, mencegah seluruh selubung atmosfer udara dan air samudra kita yang berharga dari ancaman kehancuran tersapu menguap keluar angkasa yang hampa. Setelah berhasil melewati penyiksaan keras yang tiada henti, mulai dari benturan frontal berskala planet, siksaan lautan magma cair global, hingga derita pengeboman beruntun oleh meteorit, bumi kita pada akhirnya sukses melewati masa kritis inkubasinya. Sang pandai besi kosmik telah secara paripurna selesai menempa mahakaryanya di dalam tungku tata surya. Eon hadean yang penuh kekerasan dan api perlahan mereda, menutup buku, segera digantikan oleh fajar era baru yang disebut sebagai Eon Archean yang lebih tenang. Permukaan bumi kini memiliki lapisan kerak batuan yang kokoh, dilengkapi lautan air cair nyata, tempat di mana percikan kehidupan pertama yang berharga mulai berdetak.